Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang pendek. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Afriza Bagus Uka Ulinuha, NPM 0040. Kemudian ada Muhammad Iqbal Miftahudin, NPM 0060. Kemudian ada Zaki Widiansa, NPM 0043. Dan yang terakhir ada Hanif Pamungkas dari NPM 0037. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk menuju selanjutnya dari antrean proses yang siap. Tujuannya adalah memaksimalkan kinerja sistem dengan cara mengalokasikan CPU secara efisien. Penjadwalan ini berlangsung sangat cepat dan sering terjadi setiap kali ada pergantian proses, misalnya saat proses selesai atau terjadi interupsi. Ya, kemudian ada hierarki penjadwalan dalam manajemen operasi. Yang pertama ada capacity planning atau perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini adalah perencanaan jangka panjang yang bisa dilakukan bertahun-tahun, fokusnya pada keputusan strategis fundamental seperti penambahan fasilitas baru atau pembelian mesin-mesin besar dan ekspansi kapasitas produksi secara menyeluruh. Perubahan di level ini bersifat besar dan jarang terjadi. Kemudian ada agregat planning atau perencanaan agregat. Perencanaan agregat tujuannya adalah hal ini melibatkan keputusan seperti penjadwalan fasilitas, pergeseran tenaga kerja, atau bahkan outsourcing atau subkontrak. Yang ketiga ada master schedule atau jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi adalah rencana produksi aktual per produk jadi. Master schedule menerjemahkan rencana agregat menjadi kebutuhan barang jadi yang lebih terperinci. Yang keempat ada short term scheduling atau penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek ini beroperasi pada skala waktu harian, jam, atau bahkan menit. Hal ini melibatkan penjadwalan aktivitas yang sangat spesifik seperti penentuan urutan pekerjaan atau job sequencing, penugasan tugas ke mesin atau pekerja atau dispensing, dan pemrosesan detail di lantai produksi atau pusat layanan. Yang kelima ada tujuan penjadwalan. Yang pertama memastikan penggunaan sumber daya secara optimal. Kemudian ada meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan atau magespan. Yang ketiga, mengurangi waktu menganggur atau idle time. Yang keempat, ada mengurangi waktu tunggu atau waiting time. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi alur kerja atau workflow. Dan yang terakhir, yaitu memenuhi tanggal jatuh tempo atau tenggat waktu due dates. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis sistem produksi dan tipe proses. Pendekatan penjadwalan sangat dipengaruhi oleh jenis sistem produksi yang kita miliki. Mari kita lihat tiga tipe utama. Yang pertama yaitu job shop. Job shop. Job shop adalah sistem produksi ini sangat fleksibel dan digunakan untuk memproduksi berbagai macam produk khusus dalam jumlah kecil atau batch terbatas. Kemudian yang kedua ada assembly line. Assembly line adalah sistem produksi ini melibatkan pembuatan produk standar dalam volume tinggi dengan aliran pekerjaan yang linear dan berulang. Kemudian yang ketiga ada
continuous. Sistem ini adalah bentuk ekstrim dari produksi aliran, di mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi melalui serangkaian proses yang tidak terputus dan terus-menerus. Seringkali 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Proses ini biasanya tidak bisa dihentikan tanpa biaya yang sangat besar. Next. Kemudian ada assessment method. Assessment metode ini adalah teknik penjadwalan atau alokasi yang digunakan untuk menugaskan sejumlah sumber daya seperti pekerja, mesin, atau bahkan tugas ke sejumlah pekerjaan atau lokasi secara optimal. Tujuannya bisa beragam, mulai dari meminimalkan total biaya, meminimalkan total waktu, hingga memaksimalkan efisiensi. Next. Yang ketiga, karakteristik penting dari assessment method. Yang pertama, jumlah tugas yang akan dialokasikan harus sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas dan sebaliknya. Yang ketiga, metode ini bekerja berdasarkan matriks biaya atau waktu yang menunjukkan biaya, atau bisa berupa uang, waktu, atau sumber daya lain untuk menugaskan setiap sumber daya ke setiap tugas. Next. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian sequencing adalah proses menentukan urutan di mana sejumlah pekerjaan harus dikerjakan oleh satu atau lebih sumber daya. Tujuan dari sequencing adalah untuk mencapai berbagai saran seperti satu, memindahkan waktu penyelesaian total atau seluruh pekerjaan. Yang kedua, meminimalkan waktu tunggu waiting time atau rata-rata dalam sistem. Yang ketiga yaitu meminimalkan keterlambatan pekerjaan dari dua deadline yang ditetapkan. Aturan atau metode sequencing yang sering digunakan, yang pertama FCFS, Fast Come Fast Served, yaitu adalah aturan yang paling sederhana. Pekerja diproses berdasarkan urutan kedatangan mereka. Siapa yang datang duluan, dia yang didatangi duluan. Yang kedua yaitu SPT, Shortest Processing Time, yaitu memprioritaskan pekerja dengan waktu proses yang paling singkat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan banyak pekerjaan kecil dengan cepat. Yang ketiga yaitu EDD, at least do that, yaitu pekerjaan diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo yang paling awal. Aturan ini sangat penting jika kita ingin meminjamkan jumlah pekerjaan yang terlambat. Yang keempat yaitu LPT, longest processing, yaitu kembalikan dari SPT. Aturan ini memprioritaskan pekerja dengan durasi terlama. Ini seringkali terjadi tidak efisien. Yang terakhir yaitu Johnson Rules, yaitu aturan ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan pada dua mesin secara berurutan dengan tujuan meminimalkan mark span. Yang berikutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Finite Capacity Scheduling atau FCS, yaitu metode perencanaan dan penjadwalan produksi yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas sumber daya yang tersedia dalam satu sistem produksi. Berbeda dengan yang tadi, Infinite Capacity Scheduling atau ICS yang sumbernya itu tidak terbatas. Mengapa FCS itu penting? Karena untuk yang pertama menghindari overload atau
beban berlebihan dengan tujuan memperhitungkan kapasitas. Dan memperhitungkan kapasitas, FGS mencegah untuk menjadwalkan pekerjaan yang melebihi kemampuan sumber daya yang ada. Agar tidak ada penundaan jadwal produksi dan tekanan yang tidak pasti. Yang kedua ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, efisiennya membantu memastikan bahwa mesin dan tenaga kerja dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga ada peningkatan akurasi tanggal pengiriman seperti jadwal yang lebih realistis. Yang berikutnya ada pengurangan biaya produksi. Jadi penjadwalan yang efektif mengurangi kebutuhan akan lembur yang tidak terencana, menghindari penundaan yang mahal, dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Yang terakhir ada fleksibilitas dan responsibilitas, yaitu dalam lingkungan produksi yang dinamis, FCS memungkinkan untuk dengan cepat menyesuaikan jadwal ketika ada perubahan seperti kerusakan mesin atau pesanan mendadak agar tidak ada penundaan. Yang berikutnya ada penjadwalan di sektor jasa. Penjadwalan di sektor jasa yaitu untuk menyeimbangkan permintaan pelanggan yang tidak pasti dengan kapasitas sumber daya yang terbatas, terutama pada sumber daya manusia. Di sini ada teknik penjadwalan yang umum digunakan, yaitu jadwal siklis. Jadwal siklis adalah metode ini sering digunakan untuk penjadwalan karyawan, di mana jadwal kerja diatur dalam siklus tertentu untuk memastikan ketersediaan layanan. Yang kedua ada penjadwalan jangka pendek, yaitu berfokus pada pengaturan waktu operasional harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi dalam pelayanan dan pengelolaan sumber daya. Yang berikutnya ada manfaat teknologi dalam penjadwalan. Seperti saat ini ada automatisasi, yaitu penggunaan perangkat lunak untuk penjadwalan dapat mengurangi beban manual dan meningkatkan akurasi. Yang kedua ada analisis data. Dengan teknologi memungkinkan analisis data historis atau prediksi permintaan dengan optimalkan penjadwalan. Yang ketiga ada responsif terhadap perubahan. Itu sistem berbasis teknologi dapat dengan cepat menyesuaikan jadwal berdasarkan perubahan dan permintaan atau ketersediaan sumber daya tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.